Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, kembali hari ini bersama-sama kita mempraktikkan latihan batin, praktik mengolah batin agar batin kita menjadi lebih tenang. Selain agar batin menjadi lebih tenang, apabila samadhi atau meditasi telah cukup lihai untuk dipraktikkan, Bapak Ibu akan punya satu kemampuan baru, ya. Kemampuan apa itu? Kemampuan di mana pada kehidupan sehari-hari, kapanpun pikiran itu diganggu, apakah diganggu oleh kemarahan, apakah diganggu oleh kegelisahan, apa saja gangguan yang membuat batin menjadi tidak nyaman, Bapak Ibu mulai punya kemampuan untuk menghentikan gangguan itu, ya. Tapi apa yang menjadi kemampuan untuk menghentikan gangguan-gangguan yang membuat batin tidak nyaman? Kemampuan itu adalah ketenangan, ya. Di dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai stillness. Bagaimana menerjemahkannya ke bahasa Indonesia? Stillness, ya. Still itu diam sebenarnya, ya. Jadi still itu diam. Nah, kenapa dikatakan still itu diam? Stillness itu seperti batin yang tidak goyah, batin yang tidak terguncang. Jadi kalau ini batin yang tenang, yang still, ya. Kalau kita sedang marah, batinnya gini, gerak dia, ya. Nah, ketika kita sedih, ya batinnya terguncang. Nah, ibaratkan seperti ini, ya. Saya juga nggak pernah melihat hati yang terguncang, ya. Nah, hati saya kan di sini toh, liver. Nah, liver terguncang bagaimana, ya? Ya, Bapak Ibu Saudara, itu diibaratkan begini. Setiap kita merasakan ketidaknyamanan batin, batin itu seperti terguncang. Nah, sedangkan ketika kita tenang, still, ya, the stillness of mind, tenang, diam. Nah, itu batin yang damai, ya. Oleh karena itu, mari kita berlatih dengan mempraktikkan meditasi nafas, ya. Silahkan. Sebelum kita mulai, apakah ada yang hari ini datang hari pertama? Ibu? Ya, satu orang, ya. Ya, baik. Saya jelaskan nanti praktik apa yang kita lakukan. Sebenarnya penjelasannya panjang, ya. Tetapi karena ini penjelasan singkat, mudah-mudahan tetap bisa mengikuti, ya. Praktik meditasi yang akan kita praktikkan bersama nanti adalah meditasi nafas. Caranya adalah Ibu dan juga yang lainnya, saudara-saudari, silahkan nanti duduk bersila, ya, dengan nyaman, ya. Tangan itu mau bagaimana sebenarnya tidak masalah, mau di sini ya boleh, ya. Mari kita lanjutkan praktik meditasi kita hari ini, ya. Meditasi kita lanjutkan, ya. Silahkan lampunya dipadamkan, ya. Terima kasih.
Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Ya, Bapak Ibu, Saudara, sudah selesai kita mempraktikkan meditasi, ya. Ada hal sangat penting ingin saya ceritakan sebelum saya lupa, ya. Nah, dulu ketika saya belum menjadi biku, saya sering mengikuti meditasi bersama di wihara di kota Medan. Kemudian tempat meditasinya itu di lantai 2. Nah, hening sekali, ya. Kalau malam kelas meditasi itu berapa banyak pun yang datang itu hening. Salah satu alasannya adalah karena di dinding-dinding itu ditempeli harap tenang, Aryan silent, Aryan silent, noble silent. Ya, jadi ditempeli kertas noble silent. Ya. Kemudian di depan pintu juga ditempeli, ya, ruang meditasi, harap tenang, noble silent. Ya, enggak mungkin saya tempeli di sini, ya. Tapi enggak apa-apa, karena setiap minggu yang praktek lebih kurang adalah Bapak Ibu yang selalu hadir juga, ya. Enggak apa-apa, semuanya adalah proses, ya. Saya khawatir minggu depan saya lupa, ya. Tetapi nanti dibantu oleh panitia. Setiap kali kita melaksanakan meditasi bersama, nanti diumumkan dulu, misalkan sebelum saya masuk, agar handphone di silent, ya, ini yang pertama. Kemudian diharapkan selama bermeditasi diusahakan tidak membuat suara. Jadi Bapak Ibu boleh, ya, cari satu tas kecil. Ini tas ini saya diberikan Bante Jaya Ratano, ya, Wihara Sasana Paramita. Yang pengen mirip begini, nah datang ke wihara beliau di Parakan, ya. Saya tidak di endorse, ya. Ya, maksud saya cari satu tas kecil seperti ini. Bapak Ibu boleh masukkan alat-alat apa yang membantu meditasi. Misalkan apa? Minyak angin, ya, takut ada nyamuk begitu. Tapi minyak angin cari yang kalau dibuka tidak ada suaranya. Jadi nanti kalau kita sudah bermeditasi bersama, meditasi ini tidak ada paksaan, ya. Saya tidak memaksa Bapak Ibu hadir sendiri. Tapi alangkah baik kita semua menjaga keheningan, jadi tidak mengganggu orang sebelahnya. Walaupun memang kalau kita bermeditasi di hutan pun akan ada suara-suara, ya. Kadang-kadang suara rusa, suara musang begitu, ya. Ya, tapi di sini jangan ada suara, ya. Nanti saya jadi takut, wah musangnya datang, ya. Jadi semuanya bisa di ini, ya, dibiasakan. Nah, tidak apa-apa, ya. Memang kalau belum ada pengalaman kita tentu tidak tahu, ya. Kalau saya dulu ketika Samanera itu memang diajarkan oleh para Bante senior, bahkan diajari cara menahan batuk. Ini serius, ya, cara menahan bersin. Makanya kalau melihat para biku, para Samanera meditasi bersama itu hening semuanya.
Kalau enggak dimarahi. Takut dimarahi juga, jadi bertahan begitu. Nah, Bapak Ibu kan belum pernah dimarahi. Kalau masuk pabaja menjadi samanera tetap itu ditegur ya, ditegur oleh biku senior. Kenapa? Karena latihannya sudah lebih serius. Nah, jadi kalau ketika mereka sudah bergabung, latihannya sudah lebih serius, bisa ditegur. Nah, kemudian kalau di Jepang meditasi Zen itu ada bante yang ronda, serius. Bawa kayu, nanti cari lihat di Google ya. Zen meditation, bantenya bawa rotan begitu. Mungkin kalau ada yang ngantuk begini dipok begitu ya, wah, langsung segar kembali. Wah, mungkin saya harus buat divisi ini juga ya. Nah, minta Romo, harus Romo ya, yang paling senior ya, Pak Joni nanti. Pakai rotan kemudian ronda. Minggu depannya nggak ada yang datang lagi. Aduh, gawat, terpaksa harus broadcast ya. Ronda sudah ditiadakan, peserta silahkan datang lagi begitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, nanti pelan-pelan ya, minggu depan kita masih ada latihan meditasi. Nah, kemudian saya tidak tahu biasanya ada suara apa di sini. Kalau suara AC enggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ada suara apa yang bisa bunyi otomatis, nanti coba panitia bantu ya. Hentikan semua suara seminim mungkin. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara misalkan mau ke toilet di tengah pelatihan, coba latihan naik pelan-pelan ya, biar tidak mengganggu sebelahnya. Ya kalau terganggu sedikit ya sudah, apa boleh buat ya. Ya nanti buka pintu pelan-pelan. Namun nanti pintunya mungkin diminyai juga biar tidak ada suara ya. Nah, karena itu semua demi kebahagiaan kita bersama. Jadi kita meditasi damai. Bapak Ibu kalau meditasi damai nanti setiap minggu datang itu happy. Jadi akhirnya untuk kebahagiaan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, kalaupun nanti sudah keluar wasa ya, kita mungkin tidak setiap minggu rutin, tapi mudah-mudahan setiap bulan akan ada sekali ya. Ya mudah-mudahan demikian. Atau kalau misalkan dalam bulan itu saya hanya bisa datang seminggu, ya kita bisa latihan lebih dari sekali. Bisa Selasa, Rabu misalkan seperti itu. Nanti kita lihat ke depannya ya. Karena apa boleh buat, jumlah biku di Indonesia sedikit, wiharanya banyak ya. Wihara di Indonesia 500, pembinaan STI sekitar lebih kurang 500, bikunya hanya 100. Nah, jadi cepat bapak-bapak mendaftar ya, untuk membantu kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita lanjutkan dengan sedikit pembahasan Dhamma, agar setiap minggu demi minggu Bapak Ibu semakin maju ya. Bapak Ibu Saudara, nah, pencapaian tertinggi dalam ajaran Buddha adalah pencapaian Nibbana. Dengan memahami sedikit apa makna dari pencapaian Nibbana akan membantu Bapak Ibu menjadi lebih tenang, lebih bahagia di kehidupan sehari-hari. Seseorang yang telah mencapai Nibbana dikatakan memiliki kemampuan ya, Akupa Ceto Wimutti, yang artinya batin yang tidak dapat diganggu oleh hal apapun lagi. Ya, saya ulangi ya. Batin yang sudah tidak dapat diganggu atau batin yang sudah tidak terganggu oleh hal apapun lagi. Kalau di buku biasanya diterjemahkan sebagai batin yang tak tergoyahkan. Orang nggak akan ngerti apa batin yang tak tergoyahkan. Tetapi sekarang lebih sederhana lagi, batin yang tidak terganggu oleh hal apapun lagi. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita yang di ruangan ini semuanya belum mencapai Nibbana, ada yang sudah mencapai Nibbana? Nah, belum, berarti sudah benar ya. Nanti saya kualat ya, ternyata ada arahat di ruangan ini. Nah, misalkan kita semua di ruangan ini belum mencapai arahat, apakah batin kita masih bisa terganggu oleh hal-hal? Bisa ya. Ketika marah dia terganggu. Seperti tadi saya bilang tergoncang ya, ini hanya analogi ya, batin akan terganggu.
Ketika diserang oleh kekesalan, terganggu. Ketika ada keinginan belum terpuaskan, terganggu. Ketika kita merasa malu, terganggu. Merasa sedih, terganggu. Betul ya? Nah, itu adalah gangguan pada batin. Makanya ketika batin terganggu, apa hal paling dasar yang kita lakukan dulu sebelum mengenal Dhamma? Misalkan gosok-gosok dada. Ini kan hal paling dasar ya. Karena kenapa? Karena tidak nyaman. Aduh gitu ya. Nanti pas di kantor ketemu temannya yang paling dibenci lewat, aduh gitu ya. Jangan ya, jangan dipraktekkan ya. Nah, jadi seseorang yang belum arahat, belum mencapai nibbana, batinnya masih terganggu. Terganggu oleh apa saja? Ketika Bapak Ibu merenungkan masa lalu yang tidak menyenangkan, betul ya? Muncul penyesalan. Nah, rasa menyesal itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, gangguan batin. Ketika kita berpikir mengenai masa depan yang belum datang, jadi khawatir ya. Waduh, nanti barang naik harga terus bagaimana ya? Nanti KPR saya belum lunas bagaimana ya? Menjadi gelisah, menjadi khawatir. Khawatir ini gangguan batin. Oke ya, sejauh ini kita tahu bahwa seseorang yang belum mencapai nibbana, belum mencapai arahat, batinnya masih terganggu oleh hal-hal. Sekarang dengan mempelajari Dhamma, gangguan-gangguan itu pelan-pelan kita atasi, sedikit demi sedikit. Dengan apa? Salah satunya dengan perenungan. Misalkan dulu, kalau kita dicela oleh kenalan kita, ada seseorang kita kenal tiba-tiba datang mencela kita. Kalau dulu kita hanya bisa marah, kita hanya bisa kesal ya, kita hanya bisa menahan atau mungkin meluapkan. Kalau kita belum pinter, kita hanya bisa menahan atau meluapkan. Tetapi setelah kita memahami Dhamma ya, Dhamma kadang tidak hanya didapatkan di wihara. Kadang-kadang Dhamma juga bisa kita dapatkan dari ayah ibu kita, nenek kakek kita ya. Hanya mungkin itu bukan Dhamma secara lengkap, tapi itu juga adalah ajaran-ajaran, karena ajaran yang mengurangi kemarahan, keserakahan dan ego adalah Dhamma. Kadang-kadang nasihat di rumah itu juga bagian dari Dhamma. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar Dhamma lebih jauh, pelan-pelan celaan itu mulai bisa kita atasi. Misalkan ada kenalan yang mencelanya cukup kasar, kemudian kita rada sakit hati. Lalu apa yang kita ucapkan dalam batin? Karma buruk saya berbuah. Ya sudahlah, karma buruk saya berbuah. Nah, dengan kalimat itu kemarahan berkurang, benar? Itu adalah mengurangi gangguan batin dengan perenungan, merenungkan Dhamma. Dan perenungan Dhamma itu banyak sekali, setahap demi setahap akan kita pelajari. Nah, kita mendengarkan Dhamma lagi dari para biku. Misalkan kali ketiga ada celaan yang datang, apa yang kita katakan? Kita sudah belajar Dhamma lebih jauh, kita mengatakan apa? Ya sudahlah, setiap orang juga ada kotoran batin ya. Mungkin dia melakukan itu karena dia punya kotoran batin. Dan yang lainnya dan yang lainnya. Semakin Bapak Ibu mendengarkan Dhamma, perenungan Bapak Ibu semakin luar biasa. Sehingga celaan itu menjadi tidak begitu mengganggu batin kita, tidak begitu menyebabkan penderitaan. Mungkin lebih tinggi lagi perenungannya, tiba-tiba mendapatkan celaan. Apa yang kita renungkan? Atthaloka Dhamma, 8 kondisi dunia. Ya sudahlah, dunia ya seperti ini, kadang dicela, kadang dipuji, begitu ya. Semakin banyak Bapak Ibu mendengarkan Dhamma, pelan-pelan gangguan ini semakin tidak terasa. Kemampuan yang kedua adalah yang Bapak Ibu latih di sini. Menenangkan gangguan itu langsung dari internal. Ya, tidak lagi menggunakan perenungan-perenungan. Begitu mendapat celaan, nafas masuk, nafas keluar. Malahan pada saat itu Bapak Ibu berhenti berpikir dulu, pause, berhenti dulu berpikir. Tidak usah berpikir banyak. Ketika kita marah, apapun yang dipikirkan itu tidak menyenangkan. Begitu mendengar celaan yang kasar,
tenang. Batin tidak begitu menderita. Batin tidak begitu iritasi. Bapak Ibu lihat, kenapa saya selalu mengatakan bahwa kemampuan menenangkan batin adalah skill, betul ya? Dan Bapak Ibu sudah bisa melihat hal ini saat ini. Pelan-pelan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu kombinasikan keduanya. Begitu mendapat celaan, karma buruk berbuah. Ya sudahlah, hidup ini ya ada duka. Manusia ya anicca. Menjadi lebih tenang. Tapi satu ketika latihan-latihan ini terus dipraktekkan. Apa saja latihan ini? Mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma. Kalau saya sering mengajarkan dhamma. Bapak Ibu boleh juga mengajarkan dhamma kalau merasa sudah cukup tahu ya. Mengajar itu nggak harus ketika dhamma kelas. Cerita ke temannya, cerita ke adiknya misalkan begitu. Orang yang memang mau mendengar. Nah, 4 praktek ini ya. Mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, mendiskusikan dhamma, mengajarkan dhamma, bermeditasi. Nah, 5 praktek ini kalau kita praktekkan terus menerus. Kalau yang tidak mengajarkan dhamma tidak masalah. Yang tidak sering berdiskusi dhamma pun tidak masalah. Misalkan dia hanya mendengarkan dhamma, merenungkan dhamma, bermeditasi. 3 ya. Andaikan seperti itu. Pelan-pelan Bapak Ibu punya skill baru ya. Setiap ada gangguan batin, munculkan perenungan-perenungan dhamma. Tenangkan batin dengan nafas masuk, nafas keluar. Tapi satu ketika, misalkan setelah 1 tahun atau 8 bulan, 1,5 tahun, ada celaan yang datang. Katakanlah celaan yang sama bobotnya ya dengan setahun yang lalu. Bapak Ibu dicelah. Bapak Ibu tidak melakukan perenungan. Bapak Ibu pun tidak melakukan olah nafas atau apapun. Tapi tidak marah saja. Aneh ya? Tidak marah. Celaan yang sama dengan bobotnya sama dengan tahun yang lalu. Tidak marah. Dicela sedemikian rupa. Oh ya begitu ya. Ya nanti coba saya renungkan ya. Misalkan saya dicela. Tidak nyaman celaannya. Malah saya menjawab. Ya. Nanti saya pikirkan yang Anda maksud. Kemudian saya pergi. Saya memperhatikan batin saya. Kok tidak ada kemarahan ya? Kemarahannya lari kemana? Saat itu menjadi keterampilan dan kebijaksanaan. Nah, itulah yang dimaksud bahwa latihan ini akan membawa pada kebijaksanaan. Ketika telah menjadi kemampuan itu, disebut batin menjadi terampil ya. Ini sulit untuk diungkapkan atau ditransfer secara langsung ya. Bapak Ibu praktekkan sehari-hari, pasti akan mencapai keadaan itu. Nah, seorang arahat yang telah mencapai nibbana mengembangkan kemampuan yang tadi saya ceritakan itu hingga tingkat yang tertinggi, akupa ceto wimuti. Apapun yang terjadi, batin para arahat tidak pernah terganggu. Tidak pernah terganggu. Bahkan Sang Buddha mengatakan apabila seorang arahat digergaji tangannya, digergaji kakinya, seorang arahat tidak akan marah. Nah itulah akupa ceto wimuti. Nanti Bapak Ibu tidak perlu menggergaji saya ya. Saya belum arahat, saya ngaku saja. Daripada nanti ada yang pengen tahu ya. Oh Bhikkhu Abhijato, coba kita tes teorinya benar enggak? Jangan ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, latihan dhamma ini benar-benar sangat luar biasa. Saya hanya menggunakan contoh marah, karena marah paling gampang dilihat. Tapi maksudnya bukan hanya marah, seluruh gangguan batin, begitu ya. Seluruh bentukan duka, kesedihan, kegelisahan, ya, keinginan yang tidak terpuaskan, kekecewaan, kekesalan, kebencian, kesombongan. Nah, semua itu membuat batin terganggu. Sekiranya ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan.
Ya, memang tidak pasti selalu bisa, ya. Tetapi kami biasanya ketika di wihara sejak menjadi para samanera itu dilatih, ya. Kalau saya caranya adalah menekan lidah ke atas langit-langit. Dan kadang-kadang saya mau bersin, ya, saya tekan lidah saya ke atas langit-langit. Bersinnya batal, ya, bersinnya batal. Ya. Semoga kalau mau dicoba boleh, ya. Ya, tapi kalau tidak tertahankan bersin ya silahkan, ya. Orang paham kok kalau batuk dan bersin itu kadang otomatis, ya. Tapi kalau pas sakit batuk ya, waduh, tidak datang dulu dah ya, kasihan temennya ya. Ya latihan di rumah, online kok ya, bisa latihan di rumah. Wah, pas batuk datang ke sini, wah kasihan temennya. Apa boleh buat? Ya. Jadi tekan dengan lidah menekan langit-langit. Mau batuk, mau bersin nanti jadi batal gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Bagus ya, luar biasa. Yang lain boleh meniru. Ya, tapi setiap orang punya cara masing-masing. Silahkan. Seperti itu ya, Bu. Begitu. Wah. Makanya harus rajin ya. Ya, yang lain ada pertanyaan silahkan. Tidak ada, enggak apa-apa ya. Ya, cukup ya. Ya, minggu depan kita masih ada latihan bersama ya, sungguh membahagiakan. Sebenarnya berkumpul bersama begini aja kadang sudah bahagia ya. Apalagi kalau meditasinya bagus, damai, ya, kebahagiaan untuk kita semua. Meditasi Bapak Ibu adalah jantungnya agama Buddha. Ya, meditasi itu adalah jantungnya agama Buddha. Di dalam Dhamma banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita buktikan langsung secara logika, dibuktikannya melalui pengalaman samadhi. Banyak sekali. Pemahaman anatta yang tertinggi itu juga harus melalui penembusan ya. Pencapaian jana juga harus melalui penembusan. Benar-benar ingin melihat kelahiran lampau ada atau tidak juga melalui penembusan, melalui abinya. Jadi oleh karena itu meditasi adalah jantungnya Buddhis. Ya, kita praktekkan bersama sebagai latihan spiritual kita.